Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayat ma'naha wallahu a'lam bimuradih. Hadirin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, yang jika kita mau menghitung satu persatu maka tidak akan pernah bisa dihitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sewajar dan sepantasnya lah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa mendapatkan limpahan nikmat yang bertambah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jika kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, nikmatnya Allah akan tambah. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpah dan mencurahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada para tabi'in. Semoga kita semua termasuk ataupun ke dalam golongan kanjeng Nabi besar kita, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan pertolongan di yaumil jaza wal hisab nanti. Hadirin rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, khoslatani syai'un afdalu minhum al-iman billahi wan naf'u lil muslimin. Ada dua hal yang lebih utama daripada sesuatu yang lain. Apakah itu? Yang pertama, al-imanu billah. Yang pertama, tidak ada yang lebih utama dibanding selain kita iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iman merupakan pondasi dasar. Karena jika seseorang sebaik apapun di dunia, sehebat apapun di dunia, sesoleh apapun di dunia, tanpa ada dasar iman yang kuat, tanpa dibarengi dengan nikmat dengan iman yang kuat, atau tanpa ada iman di dalam hatinya, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala nilainya kosong. Karena yang paling utama adalah iman dulu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, sejahat apapun orang itu, sejelek apapun orang itu, asalkan dia ada iman terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah suatu saat Allah akan angkat dan Allah akan masukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata dalam hadisnya, yaitu setiap mukmin itu akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, wa man aba ya Rasulullah? Siapa orang yang tidak mau ya Rasulullah? Rasul menjawab, wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Ternyata orang yang taat terhadap Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah yang akan masuk surga. Tetapi sebaliknya, orang yang senantiasa maksiat terhadap Allah dan Rasulnya, membangkang terhadap Allah dan Rasulnya, tidak pernah mau diajak untuk berbuat baik, tidak pernah mau taat terhadap Allah dan Rasulnya, diajak salat tidak mau, diajak ngaji Quran tidak mau, diajak menolong orang tidak mau,
senangnya dia bermaksiat terhadap Allah dan Rasulnya, maka itulah mereka yang tidak pernah mau masuk surga. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang masuk ke dalam golongan taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa masuk ke dalam syurga Allah taala. Kemudian yang kedua yaitu wan naf'ul lil muslimin. Setelah iman, yang lebih utama yaitu adalah bermanfaat buat orang-orang muslim. Bermanfaat apanya? Bil maqal. Dalam sebagian pendapat ada yang mengatakan bil jahi, bisa dengan kekuatannya, atau bil mal, atau bisa bermanfaat dengan hartanya, atau bil badan, atau bisa bermanfaat dengan badannya. Dengan kekuatannya, dia punya kekuatan, punya jabatan, punya tenaga, dia bisa menolong orang lain dengan jabatan. Au bil mal, atau dengan hartanya dia bisa membantu orang-orang yang tidak mampu. Au bil badan, atau dengan badannya membantu orang lain yang lemah. Maka mereka itulah yang lebih utama, dua hal daripada hal-hal yang lain. Yang pertama iman, yang kedua bermanfaat bagi muslim. Maka dalam hadis dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Bahkan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu ma janaha. Wa man asbaha yanwa nusratul mazlum wa qada'a hajatil muslimin kana lahu ka ajri hajjatin mabrurah." Yang artinya, barang siapa yang pagi-pagi tidak berniat untuk zalim terhadap orang lain. Pagi-pagi kita tidak pernah berniat untuk menyakiti orang lain. Maka ghufira lahu ma janaha. Maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekelilingnya pun akan diampuni. Wa man asbaha yanwi nusratul muslimin wa man asbaha yanwi nusratul mazlum. Dan barang siapa yang berniat, pagi-pagi kita berniat menolong orang yang terzalimi, bukannya malah kita membantu untuk menzalimi, kita membantu orang yang terzalimi, kemudian kita membantu menunaikan hajatnya, kita membantu kebutuhan-kebutuhan seorang muslim, maka kanat lahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekelilingnya pun akan diampuni. Wa man asbaha yanwi nusratul muslimin wa man asbaha yanwi nusratul mazlum. Dan barang siapa yang berniat, pagi-pagi kita berniat menolong orang yang terzalimi, bukannya malah kita membantu untuk menzalimi, kita membantu orang yang terzalimi, kemudian kita membantu menunaikan hajatnya, kita membantu kebutuhan-kebutuhan seorang muslim, maka kanat lahu ka ajri hujjatin mabruran. Maka seperti itulah ganjarannya, yaitu seperti haji yang mabrur. Hadirin rahimakumullah, alangkah besarnya kita berniat saja mengampuni orang-orang yang zalim terhadap kita. Kita berniat saja membantu orang-orang yang terzalimi, maka pahalanya sangat luar biasa, yaitu bagaikan kita menunaikan ibadah haji dengan status ganjarannya adalah haji yang mabrur. Hadirin rahimakumullah, marilah kita sekarang berniat kepada orang lain, berniat kepada diri kita untuk senantiasa membantu orang lain, untuk senantiasa hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin untuk menolong orang lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.